Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nova, Kak Titi, dalam ibadah online kita hari ini. Adik-adik udah siap untuk beribadah? udah siap Kak? Bagus. Kak Titi, Ya Kak. tadi pagi waktu Kak Titi bangun tidur, Kak Titi berdoa enggak? Berdoa dong Kak, kakak gimana? Pastinya dong, karena kita kan harus selalu mengucap syukur Kak, untuk hari yang baru, untuk matahari yang terbit, seperti lagu kita yang sekarang ini loh. Dari terbitnya matahari. Ayo adik-adik kita berdiri, kita nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita mau saat teduh. Silakan dipersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Saat teduh dimulai. Amin. Aduh, Kenapa Kak Titi? karena kebanyakan makan yang manis-manis jadinya sakit gigi Kak. Kasihan. Kakak tahu nggak? Ada loh Kak, sesuatu yang manis tapi nggak bikin sakit gigi loh. Apa itu Kak? Itu loh Kak, kasih Yesus itu manis dan indah. Seperti lagu kita kali ini, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah.
dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Kita ulang sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa, siapkan hati dan pikiran. Kita berdoa. Allah ya Bapa, Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan pada kami hingga kami ada dan kami tetap sehat hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang hadir dalam hati dan pikirannya kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang manis, yang suka mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak dan abang guru sekolah minggu yang melayani ibadah saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Inang Pendeta yang akan membacakan firman-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan, terlebih dari itu, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan epistel, terlebih dahulu mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cita kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Epistel kita pada hari ini diambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kakak ulangi, 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita baca secara bergantian, pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Berdoa dan bekerja. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kita bersama-sama, Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Efesus 6 ayat
24. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sekali lagi kita ulang bersama-sama ya adik-adik. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah adik-adik, kakak berikan waktu kesempatan untuk menghafalnya. Sebelum itu, ayo kita saksikan video dari teman-teman yang mengirimkan minggu lalu. Ini dia videonya. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Mazmur 97 ayat 11. Terang telah terbit bagi orang-orang yang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang yang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Nah, udah hafal ya adik-adik? Dok, kita bacakan lagi bersama-sama yuk. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke adik-adik, sudah hafal kan? Jangan lupa dikirimkan videonya ya sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke adik-adik? Adik-adik, sebentar lagi kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan yang mengasihi kami serta mengantarkan kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu kami hari ini. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama dengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu supaya kamu mengerti tentang firman Tuhan ini. Kita duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan bercerita tentang siapa ya? Penasaran tidak? Nah, sebelum mendengarkan cerita kakak tentang kasih, adik-adik duduk yang rapi dulu ya. Duduk rapi, duduk yang sopan, dengarkan kakak bercerita. Ayo didengar kakak bercerita, silakan. Ada seorang anak yang bernama Nita. Nita mempunyai adik yang bernama Bagas. Nita sangat benci sama adiknya. Dia merasa bahwa kasih sayang orang tuanya terbagi untuk adiknya. Kakak, ayo main yuk." "Enggak, main aja sendiri." Lalu adiknya pun sedih. Nita tidak mau mengajak main adiknya. Pada suatu hari, Mama Nita akan pergi menjenguk saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit. "Nita, ya Ma? Mama mau pergi sebentar ya, mau pergi melihat saudara kita yang sedang sakit." "Ya Ma, nanti kamu jaga adik ya." "Ya Ma, ya." Lalu Mama Nita pun pergi. Setelah mamanya pergi, si adik pun mengajak si kakak untuk bermain. "Kak, main yuk." Main. Gak mau. Sana. Gak usah ikut kakak." Nita tidak mau mengajak adiknya bermain. Aduh. Lalu si adik pun haus. Adiknya meminta minum kepada kakak. Kak, minta minum dong." "Aduh, pusing deh kamu ya. Dari tadi minta ini, minta itu. Sana ambil sendiri. Itu kan ada di dapur." Si adik pun mengambil air. Tiba-tiba, dang! Gelas di dapur pecah. "Aduh, apalagi sih itu? Bagas,
tidak sengaja ke gelasnya jatuh. Pusing, pusing, pusing. Si Nita pun akhirnya membereskan pecahan gelas tadi karena dia takut mamanya tahu. Si adik pun menangis masuk ke dalam kamar. Punya adik kok susah sekali diatur. Pusing, pusing, pusing. Akhirnya mama pun pulang. Nita, mama sudah pulang nak. Halo mama, ma tahu nggak tadi ya adik itu nakal sekali, gelas pecah dibikinnya, pusing aku pusing. Loh, jadi adik di mana sekarang Nita? Itu tuh di kamar sana, di sana. Pusing deh. Lalu sang ibu pun masuk ke dalam kamar, dia menenangkan adiknya. Nita selalu saja berpikir bahwa adiknya itu yang selalu mengambil kasih sayang orang tuanya. Jadi dia sangat membenci. Akhirnya ibu pun datang mendekati si Nita. Nita, kamu sayang sama adikmu? Ya ma, aku sayang. Benar kamu sayang. Iya ma, aku sayang sama adik. Benar kamu sayang sama adikmu. Lalu Nita pun menangis. Iya ma, maaf, aku sebenarnya tidak menjaga adik dengan baik. Jadi tadi adiknya minum sendiri terus gelasnya pecah. Nita, coba Nita lihat, banyak loh teman-teman Nita yang tidak punya adik. Nita diberi Tuhan adik, seharusnya Nita mau menjaga adik. Nita harus menjadi kakak yang baik, supaya adik belajar menjadi anak yang baik juga. Iya ma, Nita minta maaf ya. Nita janji akan sayang adik. Maaf ya ma. Begitulah cerita tentang Nita yang akhirnya menyayangi adiknya. Nah adik-adik, itu tadi cerita tentang siapa? Ya benar, tentang Nita yang tidak menyayangi adiknya, yaitu si Bagas. Nah adik-adik, kita harus memiliki kasih ya. Kita harus memiliki kasih menyayangi siapa saja, termasuk adik dan teman-teman serta orang tua kita. Nah adik-adik, cerita hari ini sama seperti firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Inang Pendeta Renti Borunebaho. Tentang apa? Ya tentang Simon yang ditanyakan 3 kali oleh Tuhan. Dia menanyakan apa? Apakah kamu mengasihi aku? Mari kita dengarkan bersama. Iya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Ini firman Tuhan tentang Yesus yang berbicara dengan murid-muridnya. Minggu lalu masih ingat kan? Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Makan bersama, sarapan bersama dengan murid-muridnya. Ada sukacita dan ini kelanjutannya. Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, yaitu kepada Simon, apakah dia mengasihi Yesus? Ditanya sampai 3 kali. Adik sekolah minggu, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Ayo tunjuk tangan. Iya, kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, kalau dia mengasihi Yesus, maka dia harus mau menggembalakan domba-domba Kristus. Artinya mau untuk memberitakan tentang Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Bahkan harus mau seperti perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, seperti Simon Petrus sampai mati. Mati untuk Tuhan karena memberitakan tentang kebesaran Kristus. Mati untuk Tuhan karena memberitakan firman Tuhan. Nah,
Untuk adik-adik sekolah minggu, kita semua diberikan tugas yang sama dengan Simon Petrus. Kita mau kan, kalau kita mengasihi Yesus, kita mau memberitakan tentang Kristus. Kita mau menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana adik-adik sekolah minggu? Apakah kamu mengasihi Yesus? Iya. Inang pendeta dan adik-adik semua sayang, semua mengasihi Yesus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mau melakukan tugas yang diberikan Kristus, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Caranya bagaimana? Memberitakan tentang firman Tuhan. Adik sekolah minggu mau memberitakan firman Tuhan, bagaimana caranya? Hiduplah di dalam firman tersebut. Kalau minggu yang lalu dikatakan, kalau orang mau hidup dalam firman Tuhan bersama Yesus, maka akan ada sukacita. Minggu ini kita diajarkan hiduplah dengan firman Tuhan itu dalam sikap hidupmu. Bertingkah laku baik, berkata sopan, bersikap jujur. Pokoknya baik seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu adalah cara kita untuk memberitakan firman, membesarkan nama Kristus. Oleh karena itu, mari kita seperti Simon Petrus, bersedia senantiasa di setiap waktu dan dimanapun memberitakan tentang Kristus. Jangan pernah takut dan jangan pernah kendor semangatnya untuk melakukan yang terbaik seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami ketika kami mengasihi Engkau, maka kami harus memberitakan tentang kebesaran firman-Mu, kebesaran Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan dan kuatkan semua anak-anak sekolah minggumu ini, agar dari masa kecil mereka pun mereka mampu untuk menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan mereka. Contoh yang baik bagi orang-orang sekelilingnya, melakukan hal yang baik, bersikap yang baik, berkata yang benar dan jujur, agar kiranya nama Tuhan pun menjadi dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Kau akan menguatkan semua adik-adik sekolah minggu kami ini di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada aktivitasnya loh. Kita nanti akan membuat hati. Nih, hatinya nanti dibuat dari kertas karton boleh ya, bebas ya adik-adik. Nanti caranya ada nanti setelah video ini ya. Silakan adik-adik dilihat ya, disimak ya cara membuatnya. Nanti di tengah adik-adik tulis kata-kata Yesus. Ini menandakan bahwa kita mengasihi Yesus dan kita juga mengasihi semua orang. Terima kasih.
Shalom adik-adik. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ya, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengumpulkan hasil karyanya, videonya, bernyanyinya, berceritanya. Semuanya bagus-bagus, keren-keren sekali. Nah, adik-adik, nanti pengumuman lombanya akan dibacakan pada ibadah puncak kita tanggal 9 Mei. Jangan lupa ya, nonton bersama papa, mama, dan saudara semua. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita kali ini. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 729. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Artinya apa, Kak? Artinya kita meminta berkat dari Tuhan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu Kak artinya. Oh, gitu. Iya Kak, ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion by maaf Tuhan, habauran nilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan kita. Hari ini kita mau tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yesus jagoan. Oke, Yesus pujaanmu. Wow wow wow. Homu bilang hompimpa. Yesus jagoan. Dialah Tuhan. Jagoan hidup. Dia bangkit dari maut. Dia menyala diri sendiri. Tak melihat yang lumpuh melompat. Aku kerja sampai ngomong dia. Yesus
jagoan. Selesai. Yesus puja aku,